Yesus berkata kepada 12 murid bahwa mereka akan duduk di atas 12 tahta untuk menghakimi 12 suku Israel. Oke, jadi 1000 orang, 2000 orang, lebih dari 12, karena jatah daripada tahta itu hanya 12, tidak lebih. Paham ya? Nah, sebelum peristiwa penyaliban terjadi, Yudas terlebih dahulu kemasukan iblis. Itu di Lukas 22 ayat 3 ya. Kita bisa. Nah, perlu kalian perhatikan, apakah Yudas ada merasa sakit hati terhadap Yesus? Tidak. Apakah Yudas ada benci terhadap Yesus? Juga tidak. Lantas, mengapa Yudas menjual Yesus sebanyak 30 keping emas? Jawabnya karena iblis. Kenapa saya katakan Yudas masuk surga? Nah, ini jawabnya. Kita buka ya. Oke, perhatikan. Ketika Yudas bunuh diri, maka Yesus pada saat itu masih hidup, belum menyerahkan nyawanya ya. Ingat, Yesus menyerahkan nyawanya dan menerima kembali. Sudah pernah saya ulas kemarin bahwa yang dimaksud dengan itu adalah tidur. Sebelum Yesus menyerahkan nyawanya, maka Yesus mengatakan, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak mengetahui apa yang mereka perbuat. Sampai situ paham ya? Ya, itu bisa kita lihat di Lukas 23 ayat 34 ya. Yesus mengatakan hal tersebut. Nah, sekarang ketika Yesus mengatakan hal itu, siapa saja yang diampuni? Mereka itu artinya orang banyak. Semua orang yang terlibat di dalam peristiwa ini diampuni oleh Yesus. Siapa bilang Yesus saja membangkitkan Lazarus. Yesus Tuhan loh. Kalian percaya kan orang bisa ngomong, oh Yesus adalah Tuhan. Tapi ketika untuk membenarkan isi kepala kalian lupa Yesus Tuhan. Oke, bahkan kalian mengatakan, kan Yesus minta Bapa mengampuni. Apakah Bapa mengampuni? Loh, kalian jadi lupa perkataan Yesus. Aku berasal dari Bapakku, apa yang kuucapkan itu adalah yang dari Bapa semua. Ingat ya? Ampuni. Sehingga dia masuk ke dalam daftar 12 orang yang duduk di atas tahta kerajaan surga. Loh, kalian mau berkata, bukankah Yudas sudah diganti dengan Matias? Matias tidak pernah dijanjikan Yesus duduk di atas tahta. Tidak, dia tidak menerima janji itu. Rasul Paulus juga tidak menerima janji itu. 120 orang yang di loteng juga di luar 11 murid ya, karena satu Yudas sudah mati, tidak juga menerima janji itu. Janji di atas tahta hanya kepada 12 murid, tidak bisa dibatalkan siapapun. Paham ya? Paham dah? Nah, sekarang kalian punya bahan apa lagi untuk membantah pernyataan saya? Dengan aku dalam meja kerajaanku dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Nah, terus perhatikan, di sana sudah ditentukan siapa-siapa yang ke surga. Ibaratnya sudah dikeluarkan SK-nya, sudah ditentukan. Ini loh SK-nya, kamu yang 12 orang, itu tidak sembarangan disebutkan. Ya. Sebentar, tahta itu 11 sampai akhir. 11 murid itu sampai akhir. Yang satu itu tidak sampai akhir, dia berkhianat dan dia mati. Sekarang gitu. Tanya, siapa pengganti Yudas sampai sekarang kalian nggak bisa menunjukkan duduk di tahta itu? Yes. Ini loh. Sebentar. Kalau kamu bilang Matias, masukkan ke ayat ini. Kamu yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku. Memang Matias bersama Yesus? Tidak. Matias tak dikenal Yesus. Bapak itu kutip Lukas itu kan ceritanya belum selesai. Iya. Kau bilang belum selesai. Dengar. Kamu bilang, sebentar. Syarat yang kamu bilang itu, kamu tetap tinggal bersama-sama dengan aku dengan segala pencobaan yang kualami. Matias memang mengalami pencobaan sama Yesus. Tidak kenal. Alami. Ayo, kita baca ya. Sudah kita tutup di sini. Kita baca. Kita baca ayat 19. Bacalah. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah. Itu Yudas sudah mati.
20 sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya dan biarlah kejabatannya diambil orang lain supaya jabatannya diambil orang lain. Jabatan. Terus jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa. Perhatikan kata senantiasa. berkumpul dengan kami selama bersama. Oh ya, kami, betul. Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Matias ada sama Yesus. Berkumpul. Dia dipilih. Oh, oke. Itu alasanmu. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga, meninggalkan kami dari saksi. Oh ya, betul. Ada, Pak. Nah, tetapi di dalam ruang pertemuan itu ada nggak dia? Kenapa? Ayo, coba dijawab. Kalau memang Yudas itu berdosa besar.
itu adalah berasal dari Tuhan. Jadi semua dibuat secara terurut. Sanggahan A ini jawabnya, sanggahan B ini jawabnya. Semua sudah saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa ya di subscribe. Subscribe ya, tujuannya apa? Biar makin banyak kalian mengerti apa itu firman Tuhan dari sudut pandang yang agak sedikit berbeda, tapi nilai kebenarannya bisa kalian uji dari kitab suci. Paham ya? Mungkin kalian tidak pernah mendengar apa seperti yang saya sebutkan ini. Mungkin kalian merasa aneh, tapi itulah faktanya. Saya tidak nambahin dan kurangi, semua ayat sudah saya berikan. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di judul yang berikutnya.